Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di Ngobrol Santai. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana caranya saya mendapatkan jodoh atau pasangan yang cocok. Tapi sebelum saya membahas tentang pertanyaan teman-teman, saya mohon teman-teman bantu saya untuk like, share, subscribe, dan jangan lupa komennya. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman bagaimana caranya untuk mendapatkan pasangan atau jodoh yang cocok. Caranya kalau menurut saya teman-teman, itu caranya jalanin dulu. Itu cara yang paling bagus menurut saya ya, teman-teman. Jalani dulu, karena setelah kita menjalani misalnya hubungan itu, baru kita akan tahu di mana letak daripada kekurangan dan kelebihan pasangan kita atau mohon maaf kekasih kita misalnya gitu. Jadi sebelum kita menjalaninya itu saya rasa sulit ya teman-teman ya, karena saya mohon maaf, setiap manusia itu kan selalu berbeda dalam pandangan, pendapat, dan kemauannya. Itu pasti berbeda ya teman-teman. Tapi untuk menjalin ke jenjang rumah tangga itu nanti bisa menyatukan, artinya sedikit menyelaraskan lah, menyelaraskan untuk menjadi sebuah keluarga. Tapi itu tadi teman-teman ya, kita harus jalani dulu, jalin hubungan dulu, untuk menyamakan visi, misi, dan kemauan kita. Dan dari situ kita bisa tahu karakter pasangan kita misalnya, atau cewek kita atau kekasih kita. Di situ kita bisa tahu dari segi, mohon maaf artinya teman-temannya, dari segi penampilannya, dari segi mungkin level makanannya, mungkin dari segi kemauannya atau seleranya tinggi dalam masalah misalnya kosmetik, ini khusus laki-laki ya misalnya ya, ke seorang wanita misalnya, atau dari pihak wanita misalnya. Itu nanti kalau kita sudah menjalin hubungannya dulu, kita akan tahu karakter laki yang kita akan menjadikan imam untuk kita. Karakter laki itu penyabar atau orang yang keras kepala atau bagaimana. Nah di situ kita mungkin harus bisa mengimbanginya ya teman-teman ya. Selagi kita bisa mengimbangi, bagaimana caranya itu dengan segala mungkin ya, mohon maaf ya, sedikit mengurangi ego kita teman-teman ya, sedikit mengurangi ego kita, karena kita tidak pernah tahu ya teman-teman, rasa sayang kita itu timbul dari mana. Kadang ada pasangan kita yang misalnya keras kepala dengan kita, tapi karena kita sudah menyayanginya, ya mungkin kita sedikit lemah di depan pasangan kita tersebut, dan insya Allah akhirnya bisa berjalan hubungan dan bisa menuju ke sebuah rumah tangga teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman, inilah yang namanya rumah tangga, yang namanya jodoh, menyatukan visi dan misi daripada yang tadinya berbeda menjadi sama, atau yang tadinya jauh bertentangan menjadi selaras, artinya bisa sepakat, artinya bisa berjalan bareng. Nah itulah sebuah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dimana yang disebut takdir itu
masalah jodoh itu Allah punya kekuasaan. Dan untuk teman-teman, jadi kesimpulannya, bagaimana caranya kita mencari jodoh atau pasangan kita yang cocok, itu tergantung kita mencarinya juga, teman-teman. Pertama, yang cocok dengan kita, mohon maaf, misalnya kita seorang kuli bangunan, mohon maaf ya teman-teman, ya kita mungkin mencarinya pasangan kita ya buruh pabrik atau kelas yang sederhana lah, artinya mohon maaf, misalnya sekelas pembantu rumah tangga atau sekelas pedagang-pedagang apa misalnya. Itu mungkin ini hanya cara ya teman-teman, ya gambaran, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman mencari yang lebih daripada teman-teman. Itu harus, karena kita manusia harus berusaha mencari yang terbaik untuk dalam hal berumah tangga kita. Nah, tapi yang utama itu ya teman-teman harus jalani dulu hubungan. Ya kalau misalnya sampai pada rasa srek atau rasa yang udah pas, ya mungkin cepat-cepat ya teman-teman menikah. Karena kalau tidak segera menikah pun mungkin kelamaan akan jenuh, dan mohon maaf, takutnya perbedaan itu akan timbul kembali. Ya mungkin gambarannya seperti itu aja ya teman-teman. Video jawaban dari saya ini. Sebelum saya akhiri video saya ini, saya mohon mintakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk video kali ini saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.